والعلماء العالمين والمرشدين والمعلمين ولنا الفاتحة الذي بسم الله الرحمن karena banyak yang baru datang, kita mulai dari awal, tapi next tidak diulang lagi. Insya Allah kalau umur panjang ya. Dan ini pengajian ini dia rumit kalau nggak paham. Kalau paham rumit ya. Dan dia rumit kalau nggak pernah Allah perjalankan ke maqamat hakikat. Karena ini bukan bab ilmu kalam akliyat. Jadi ilmu kalam itu tauhid, ilmu ma'rifat kepada Allah yang dibangun berdasarkan al-aqliyah, pendalilan argumentasi akal, itu ilmu kalam. Ma'rifatullah al-mabniyah 'alal barahin az-zawqiyah. Jadi ma'rifatullah yang dibangun ilmu ini berdasarkan bukan akal tapi apa? Rasa, zauq. Ya, zauq itu ada dua, zauq qalbiyah, ada zauq ruhaniyah. Allahumma shalli. Ya, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutasil al-imam Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanfuri sirruhu qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal mutakhalliin al kaunin wassalatu wassalamu ala al mazhar al atam sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin dan semua al-aqibah untuk orang muttaqin, maksudnya akhir yang baik ya. Itu akhir yang baik. Wal mutakhalli, bagi orang yang berkhalwat, menjauh dari atau berzuhud daripada kaunain, baik alam dunia ataupun akhirat. Maksud beliau kalau ngaji ini kita nggak ngomong pahala ya, kita tetap harap surga, tapi kita nggak mengharapkan surga karena si surganya, tapi karena di surga ada sang Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad. Seandainya tidak ada jumpa dengan Sayyidul Wujud di surga, maka kita tidak perlu merindui surga. Lebih mulia surga atau Nabi Muhammad SAW? Yang kita surganya kita Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan biyadi, pohon surgawi bernama tuba. Tuba itu surgawi. Hakim, bagi orang yang memandangku, berarti semua yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Man safahani dakhalal jannah, kata beliau. Siapa yang bermusafahah? Apa arti musafahah? Salam surga. Bayangkan coba, man masuk surga, masuk surga. Min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah sesuai dengan ilmu aku, yaitu bacanya pakai kolbu, pasti masuk. Dan itu nggak ada di ilmu kalam. Teknik baca la ilaha illallah dalam ilmu fikih. Teknik baca la ilaha illallah dan kolbu ilmu kalam nggak ada. Adanya di mana? Tarekat tasawuf. Dan Nabi setelah memberi isyarat, man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah dengan kaifiat qalbiyah dan nafsiyah, ada dua kaifiatnya. Lil bahwa jangan ada lagi tuan guru butangku mentang-mentang dapat gelar tuanku nggak mau bertorikoh ya, cabut ntar gelar tuanku. Rasulullah ya, karena Rasulullah mengatakan
baca la ilah mesti ada kaifiatnya. Kalau beliau mengatakan baca la ilah min qalbihi, dari kolbu, berarti belajarnya ke siapa? Bacanya ke ahli kolbu, ya. Min qalbihi au nafsihi. Kenapa Nabi memberi opsi kedua nafsihi? Karena tidak semua orang dapat zauq qalbiyah. Ada yang baru dapat zauq nafsiyah. Zauq nafsiyah ini masih tazkiyatun nafs namanya. Tazkiyatun membersihkan diri, ya. Itu yang disebut mutakhalli anil kaunain. Wassalatu wassalamu ala al-mazhar al-atam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada, ini salah satu nama hakikat Nabi dalam ilmu hakikat, ini salah satu nama, al-mazhar al-atam. Apa arti al-mazhar al-atam? Ya, sosok yang dijadikan Allah tempat manifestasi atau limpahan nama, sifat, af'al, zatnya. Itu disebut al-mazhar al-atam, ya. Mengenal Allah itu kan 4 rukun: zat, sifat, asma, af'al. Semua ini terkumpul pada Nabi Muhammad ma'rifatnya, maka disebut al-mazhar al-atam. Tempat zuhur, tempat penampakan pancaran zat, nama, sifat, af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut, itulah rahasia memandang aku. Tuba liman ra'ani. Maka beruntunglah orang memandang aku. Paham? Maka robitoh boleh nggak? Ya, itulah dalil berrobitoh kepada makhluk. Kalau kepada Allah bukan robitoh, namanya musyahadah. Ya, sudah mulai hot ya. Al-mazhar al-atam Sayyidina Muhammadin. Nah, ini adab kalau baca teks walaupun tidak ada tulisan Sayyidina. Adab kita menyebutkan lafaz Sayyidina atau Sayyiduna atau Sayyidana tergantung i'rabnya, ya. Wa alihi, dan keluarganya, ashabi, sahabatnya ajma'in, ya. Dan dalam hadis Nabi yang sahih dikatakan, in ummati la yudra akhiruhu aw awaluhu khair am aku tidaklah diketahui yang terbaik di umatku itu boleh jadi yang awal atau juga yang akhir. Umat yang awal terbaik karena jumpa sosok zahir Sayyidina Muhammad SAW, maka syariatnya bagus. Umat akhir zaman tidak jumpa Nabi SAW, tapi mereka berjumpa hakikat Nabi Muhammad SAW. Rasanya itu, maka zauknya bagus. Maka Nabi SAW sudah buka lembaran itu. Ini hadis sahih. Bisa jadi umatku yang terakhir lebih baik, bisa jadi yang awal. Kalau iman mereka lebih tinggi, kalau ilmu hakikat umat akhir zaman lebih jauh. Nah, ini kekhususan umat akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Di zaman Nabi, zaman sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, udah ada belum pembagian hadis sahih? Sahih, hasan, dhaif udah ada belum? Asbabun nuzul udah ada belum? Gak ada ya? Nggak ada. Takhrij hadis ada nggak dulu? Al-istishab ada nggak dulu? Nggak ada. Apalagi? Syar'u man qablana ada belum? Ya. Atau kaidah usul fikih atau fikih. Ada satu kaidah misalnya al-akhzu bi akhaffad dararain. Udah ada belum? Belum. Nggak ada. Itu knowledge, itu hakikat. Semua ini hakikat hukum, yang ini hakikat kemakrifatan tauhid. Ya. Berarti sekarang secara keilmuan lebih baik daripada zaman dulu. Tapi iman enggak. Kalau iman enggak ada kita yang setinggi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada. Tapi kalau knowledge, orang sekarang boleh lebih tahu. Ya. Dulu titik bekam yang ngajarkan Nabi paling 7 atau 9. Sekarang titik bekam sudah sampai 50 lebih malah. Ya, ini contoh. Ini hanya contoh.
Toh ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, keluarganya. Siapa yang disebut keluarga Sayyidina Muhammad SAW? Ada keluarga nasabi, ada keluarga nurani, ada keluarga ruhani. 3 loh keluarga itu. Nasabi, nurani, ruhani. Apa bedanya? Kalau nasabi itulah zuriat Nabi. Ada di sini banyak Sidi kan? Sidi. Berarti ini ahlun Nabi. Jadi ada 3 macam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi? Nasabi. Ahlu Ba'lawi, keluarga Ba'lawi masuk. Termasuk keluarga Azmat Khan, Wali Songo, itu masuk. Syekh Burhanuddin kan masuk Sidi. Ya. Jadi kalau bapaknya Sidi berarti anaknya Sidi juga, Siti juga ya. Untungnya di negeri kita ada akulturasi budaya Arab dengan budaya Minangkabau. Di Minangkabau suku kepada ibu. Jadi di sini di Sidi alhamdulillah tawadu. Alhamdulillah nggak sengeng-sengeng ya. Ya. Tapi kalau orang Sidi Sayyid di Jawa, di Palembang itu ngerti. Mereka nggak mau dipanggil Habib kecuali kalau orang alim. Jadi Habib itu mulia betul karena Habib itu pasti wali. Kalau Sayyid belum tentu. Bisa bedakan? Kalau Habib pasti wali dalam pengertian Habib yang lama. Tahun 2000-an kita ketemu sahabat-sahabat kita yang ngaji 2000 berapa tuh ya? 2004, 2005. Itu saya ketemu kawan-kawan saya pulang dari Yaman, dia bilang seorang Habib. Dia nggak mau dipanggil Habib, dia panggil Sayyid. Dia bilang Habib di kampung saya di Hadramaut, kata beliau, itu hanya untuk orang alim. Ya, orang alim kan wali berarti. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka dalam rumus saya wali itu orang alim, al-alim billah, orang yang kenal Allah. Oke. Ada nasabi zuriat darah. Yang kedua ruhani, yang bertiga harusnya. Ruhani ya. Nurani dulu. Nurani ini siapa? Orang yang mewarisi ilmu Nabi. Orang mewarisi ilmu, maka al-ilmu nurun. Al-ulama warasatul. Mereka ini wali apa? Walinya ma bainal am wal khas. Itu warasatul itu keluarga Nabi. Nah, ada ruhani. Kalau ini kibar khawas, ya, kibar atau khawasul aqtab, khawasul abdal. Mereka ini ring satunya Sayyidina Muhammad SAW. Oleh Imam Subki ditambahin satu lagi. Yang ketiga, yang keempat berarti keluarga al-kabir, yaitu kullu ummati nabiyina Muhammad SAW. Ya, maka semua umat Nabi Muhammad SAW adalah keluarga Nabi. Dan ini sesuai dengan yang disebut Durar, Sayyidina Muhammad disebut al-ab al-akbar, ayahanda agung. Ya, itulah dalil manggil guru itu ayah, abah, kiai, ya, buya, ya. Jangan salah baca loh ya. Terbuaya lagi dibacanya. Ya, al-kabir ini semua. Ini umum. Ya, oke. Semoga kita termasuk. Kalau nggak yang pertama, yang kedua lah. Yang kedua ya minimal yang terakhir lah. Kalau nggak bisa yang ketiga. Ya, oke. Ya. Wa ashabihi, sahabat-sahabat beliau. Ya. Ajma'in. Kalau kita tambahkan wa ikhwanihi. Man ikhwanun Nabi SAW? Kullu mushtaq ilaihi wa illam yarah. Semua orang yang merindukan beliau walaupun tidak pernah jumpa, itu disebut ikhwan. Ya. Dan beruntung siapa yang merindukan Sayyidina Muhammad SAW walaupun secara zahir belum jumpa, maka dia adalah ikhwanun Nabi SAW. Berdasarkan hadis Imam Nasai, beliau mengatakan ikhwani, ya. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ikhwan engkau? Nabi jawab, antum ashabi, kalian sahabatku. Adapun ikhwani, siapa yang merinduiku, mencintaiku, iman kepadaku, walam yarani,
tapi belum jumpa kepadaku. Semoga kita semua yang hadir ikhwan Nabi. Tapi ingat, ikhwanun Nabi SAW sebenarnya anbiya wal mursalin. Maka siapa yang disebut ikhwan Nabi berarti dia warasatul. Semoga kita mewarisilah percikan-percikan nur para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ini baru 2 baris ini. Fayaqulul faqir al-abid al-abd al-muznib, berkatalah hamba yang penuh dosa. Kenapa beliau langsung mengaku pendosa? Inilah beda sufi arif billah dengan faqih. Kalau seorang sufi, kalau beliau nulis langsung menganggap wujuduka dzanbun la yuqasu alaih, kamu merasa dirimu ada, itu adalah dosa. Ya, merasa diri berjasa, ya hati-hati nih di pesantren, antum merasa berasa gampang tersinggung nanti. Di thariqah, di majlis merasa punya andil, pasti nanti tersinggungan. Ciri-ciri orang jasanya diterima Allah, amalnya diterima Allah, ayyansa a'malahu, dia lupa dia telah beramal. Wala yara al-fa'il illallah, yang dia lihat, yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegang-pegang ya. Mau diterima amalnya? Mau diterima jasanya? Ya di pesantren berapa sih gajinya? Berkahnya yang tuh ambil. Ya, berkah itu la tanqati'. Kalau gaji munqati'. Mahdud, 5 hari dah habis. Tapi barakatul ilm bibarakatil alimil ghaffaril qahar, dengan keberkahan zat yang maha alim yang tak terhingga. Ya, bisa coba aja lihat nanti tuangku-tuangku ini kalau betul-betul dapat berkah. Orang PNS belum berangkat haji, dia berangkat haji sudah. Orang PNS belum berangkat umroh, dia udah berangkat umroh. Padahal gajinya cuma 200.000 sebulan, 300.000 sebulan. Kenapa? Al barakah la tanqati' wa la tuhad. Ya, enggak terbatas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di Jawa itu kiai yang punya pesantren gajinya cuma 50.000. Itu kiai di pesantren. Ya, kalau tangku di sini berapa gajinya? Sedekah. Makanya ayah saya bilang kamu harus tetap jadi dosen. Ya. Kenapa? Kan nggak mesti dosen. Itu kata untuk jaga nama keluarga katanya. Oh ya sudah. Ya. Biar kalau ditanya ada jawabannya, tunggu Bu ya. Kerajuanku ya. Ya biarinlah itu ya, kata orang itu. Al-abdul muznib, hamba yang muznib pendosa, al-muhtaj yang berhajat kepada syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena teks ini ditahqiq bukan oleh orang muslim, namanya Ahad Jones. Dia nggak tahu adab nulis solawat. Solawat dalam bahasa Arab nggak boleh ditulis SAW. Kalau bahasa Indonesia kan boleh ya, SAW, SWT, karena sudah menjadi kaidah yang baku. Tapi kalau dalam bahasa Arab solam atau sod mim itu nggak boleh, mesti ditulis sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti saya ada khusus buku syarah tentang ini, jadi nggak tahu nanti jadinya kapan, tapi ada ya. Nanti kita buat versi kitanya nanti insya Allah. Siapakah hamba pendosa itu yang berharap kepada syafaat baginda Syekh? Yang nulis Syekh ini muridnya ya, beliau nggak nulis namanya Syekh Muhammad bin Fadlillah, Muhammad bin Fadlillahi, yaitu Muhammad bin Fadlillah Al-Burhanpuri. Beliau mursyid Syatariyah Khalwatiyah. Hadhihi nubzatun minal kalimat fi ilmil haqa'iq. Ini sekilas kata-kata kalimat mengenai ilmu hakikat, bukan ilmu aqidah ya. Bukan ilmu, ini ilmu hakikat. Wa jama'tuha bi mahdhi fadlillah. Aku kompilasikan, aku kumpulkan
murni karena anugerah Allah, bukan karena cerdasnya aku. Beda ya kalau nulis disertasi, tesis. Beda, saya nulis menurut saya, kan beda. Di fikih juga beda. Dalam hadis juga dha'afahu Tirmizi qultu la, gitu kan. Indi dhaif, menurutku dhaif. Jadi ilmu-ilmu selama ini kalau tidak dapat ilmu haqaiq, itu yang disebut ilmun hajib, ilmu yang menghijab. Ilmu itu sebenarnya tidak menghijab, tapi akuisisi terhadap ilmu itulah yang menghijab. Beda ya? Ilmu itu mendekatkan diri, wasilah kepada Allah, tapi merasa mengilmui sesuatu, itulah yang menghijab kita. Banyak kawan saya alim-alim cari mursyid, malu, gengsi cari mursyid di kampungnya, cari jauh-jauh ya. Padahal dia turunkan egonya sedikit, dia ketemu wali Allah langsung, tetangganya sendiri ya. Cuma karena ego itu ya, siapa yang pantas mimpin saya suluk, atau mentalkin saya, atau baiat saya, kan begitu. Kalimat-kalimat itu tuh hati-hati ya. Si anu tuh nggak alim kitab. Ini kan standar bukan baca kitab ya. Taib. Wa jama'tuha bi mahdi fadlillah wa karamihi. Ini murni anugerah dari Allah. Inilah yang membuat kitab ini utuh sampai sekarang. Karena kalimat Imam Malik, wa malillahi baqiya, saya ulang-ulang mungkin udah 70 kali ini ya, yang dibuat, yang ditulis, yang dilakukan, yang dikaryakan karena Allah, akan kekal dengan kekalnya Allah. Nah, ini yang membuat kitab ini kekal ya. Wa ja'altu sawabaha, dia nggak minta royalti ya, tapi royaltinya dia kirimkan li ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bernamalah kitab ini At-Tuhfah Al-Mursalah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadiah yang dikirimkan untuk baginda. Wa as'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, ayyuballigha thawabaha ilaih, agar menyampaikan pahala ini kepadanya ya. Innahu ala kulli syai'in qadir wal ibil ijabati jadir ya. I'lamu, ketahuilah ya ikhwani, wahai sahabatku, as'adakumullah wa iyana, semoga Allah memberikan engkau dan kami kebahagiaan, annal haq subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah al-haqqa ta'ala, Allah maha suci ya, huwal wujud, dialah satu-satunya wujud yang hakiki, wa anna dhalikal wujud laisa lahu syaklun wala haddun wala hasrun. Nah, di sini dipinjamlah ilmu kalam. Jadi ilmu kalam istilahnya dipinjam, wujud istilah kalam dipinjam istilah wujud. Tapi wujud Allah itu laisa kamitsli syai', dalam bahasa hakikat laisa lahu syaklun, tidak dalam pengertian bentuk, wala haddun batas, wala hasrun ya, dan juga sama ya, himpun. Ma'hadza zahara wa tajalla, meskipun demikian tajallinya, dia menyatakan dirinya dalam bentuk syakl, had dan hasr. Nabi Muhammad itu tajalli Allah. Nabi Muhammad makhluk bukan? Ada bentuknya, ada himpunan sel-sel di tubuhnya ya, ada rupanya. Allahnya tidak terbatas, tidak berfisik, tapi tajallinya berfisik. Oke. Nah, ini ilmu hakikat. Kan nggak ada kan di ilmu akidah begitu bahasnya? Nggak ada. Di ilmu akidah, wujud, wajibul wujud, mungkinul wujud, sudah selesai. Mustahilul wujud. Nah, di sini pembahasannya nggak begitu. Ya. Mustahil wujud itu wujud nggak? Mustahil wujud. Coba buat ini versi kalam dulu, kita bandingin, nanti dibagi dua ya. Ini wujud versi kalam dan wujud versi hakikat.
Kenapa saya bedakan hakikat? Tidak disebut tasawuf secara mutlak karena tidak semua sufi juga paham. Sufi itu ada sufi wirid, ada sufi warid. Betul Bu ya? Betul Pak? Sufi wirid kerjanya wirid-wiridan, ya, zikir angka dengan sekian. Tapi sufi warid yang dapat hakikat, dia tetap punya wirid. Bedanya dia sampai kepada warid. Oke. Ini wujud. Nah, ini versi ini dulu. Ahli hakikat kalam. Menurut ahli hakikat, menurut ahli kalam. Nah, maka kalau menurut ahli kalam dulu, kalam pertama bagi tiga, ya. Pertama wajibul wujud. Kan enak nih kalau sudah ada begitu. Nanti boleh difoto ini sama orang yang nulis sekalian. Yang kedua mumkinul wujud. Yang ketiga mustahilul wujud. Oke, coba. Wajibul wujud Allah. Oke. Mumkinul wujud itu wujud nggak? Jadi dasarnya dia ada nggak? Nggak ada. Berarti basic akidah Ahlus Sunnah itu jadi basic membaca kitab ini. Jadi baca akidah Asy'ari yang kita baca itu syarat membaca. Berarti dia aslinya masih wallah alam. Mustahil wujud ada, diistilahkan. Kata ahli hakikat, ngapain nanti istilahin sesuatu yang nggak ada kan? Untuk apa membayangkan sesuatu? Orang membayangkan dia jadi wujud, namanya wujud mustahil wujud. Jadinya. Nah, maka ada pembagian lainnya wujud. Nah, ini versi yang kedua. Asy'ari juga wujud dzati, wujud bi ghairihi. Ini versi kalam yang kedua. Ya, ini boleh dihapus dulu lagi. Hakikat ntar aja. Ketinggian hakikat mah. Dzati. Nah, ini udah beda kamar. Beda kamar sama yang itu ya. Wujud bizatihi. Setelah Imam Asy'ari kemudian merenung-renung, maka muncullah dua kalimat ini. Dari itu. Oke. Coba lihat. Wujud bizatihi, yang wujud dengan zatnya sendiri Allah. Maka selain ini baru karena ini bahasa lama 20 suwe. Ada juga sesat dalam hakikat dan sesat dengan fatwa MUI. MUI. Ya. Mereka memfatwain ini, mereka tidak paham kali ini, ya. Yang ini disebut di majalah, ya. Jadi kalau ke ini apa? Al-Mazhar atau majalah. Jika dia pada dirinya dia betul ada, tapi jika dia dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi majazi. Ini yang dimaksud wujuduka zanbun. Engkau merasa dirimu ada, itulah dosa. Dosa apa? Dosa hakikat, bukan dosa syariat. Jadi dosa ini ada dosa tarekat. Dosa tarekat itu apa? Tidak berguru, melanggar adab pada guru, mengamalkan yang sesuatu yang tidak diperintahkan guru. Itu dosa. Jadi harus
syariat. Nah, dosa hakikat ini merasa diri ada bersama Allah, merasa keberadaan kita bersanding dengan Allah. Maka kalimat ma'iyah, Allah bersama orang sabar, itu hanya dipahami dalam bab hakikat. Jangan antum memahami wujud Allah itu wujud kita. Itu musyrik itu. Musyrik secara hakikat ya. Emang pantas Allah ada terus antum ada gitu, pantas ya? Ya nggak pantas ya. Sudah mulai nyambung. Ini basic. Jadi alam ini apa? Apa arti bighairihi? Ghair selainnya, dirinya wujud alam. Siapa itu? Allah. Karena alam tidak mungkin mewujudkan dirinya sendiri. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ketahuilah wahai ikhwanku, baris kedua, huwal wujud, bahwa Allah Ta'ala al-haq, dialah al-wujud yang sebenar-benarnya. Wa anna dhalikal wujud, bahwasan wujud dia Allah syaklun, tidak berbentuk, tidak batas, tidak berhimpun. Wa labikli wal had, lalu selesai itu. Berpindah masuk ke cermin tuh. Dalam cermin orang yang bercermin tidak juga itu dengan cermin, tidak menyentuh cermin. Ini untuk bab ini, bahwa Allah bermazhar dengan tulisannya Ruh Muhammad, Nur Muhammad Rasulullah, Mahdi Khalifatullah, bukan dalam bab bersatu ittihad, bukan wahdatul wujud seperti yang dipahami filosof atau sufi falsafi, bukan juga hulul, enggak. Semua teori itu nggak masuk, karena masuk akal di situ. Dia babnya bab zauqiyah, rasa. Oke? Jadi Nabi Muhammad itu bukan Allah ya, betul? Apalagi kita. Terus kenapa ada orang mengatakan untuk apa sholat, kan Allah sudah ada dalam diri? Nah, orang ngomong begitu ngerti nggak bab ini? Nggak ngerti di bab ini, ya. Ente kalau nggak mau sholat, nggak sholat aja, nggak usah kemudian bawa-bawa Allah ya. Ya, bilangnya malas. Ya, lebih baik dia karena sholat, nggak sholat karena malas. Berdiri zat dirinya. Ya, itu kalimat dari orang dekat tanpa manifestasi mukhtalifah yang berbeda, muta'adidah berbilang, Allah tidak berbilang. Ya, sifat yang dipelajari, yang wajib diketahui 20. Apakah Allahnya 20? Enggak kan? Ya, zatnya satu. Zatnya sifat itu juga satu. Namun sifat itu kemudian diurai dan namaan istilah. Sifatnya satu. Ya, yang sama itu yang basar juga, yang basar itu yang kudrat iradat juga, tapi yang berbeda nanti kaunuhunya. Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa anna dzalika wujud haqiqatu jami'il mawjudat. Ini yang tidak dipahami oleh Ibnu Taimiyah waktu membaca Ibnu Arabi. Hari ini anak-anak aswaja yang ngaku aswaja ikut-ikutan nyerang Ibnu Arabi. Mereka nyadar ngikutin Ibnu Taimiyah. Nah, jadi racun-racun tajsim Ibnu Taimiyah ini udahnya masuk ke aswaja hari ini. Saya dapat kabar itu beberapa pejuang-pejuang aswaja itu menyerang Ibnu Arabi karena di Yordan ada ulama yang mengaku aswaja tapi dia nggak faham bab tasawuf, tapi sok faham bab juga kan Ibnu Arabi sesat. Ya, ya, kalau ngomong ilmu kalam aja nggak usah masuk ke tasawuf. Kalau nggak bisa ganti background ya.
bahwasannya wujud itulah hakikat jami'ul mawjudat. Sebentar. Wujud saya, wujud Allah, wujud kita semua hakikatnya adalah wujud Allah. Tapi saya Allah atau bukan? Beda kan? Wujud alam ini hakikatnya wujud Allah, tapi alam Allah bukan. Maksudnya apa? Kalau kita bercermin, bayang-bayang itu menunjukkan hakikat orang bercermin, tapi yang dicermin bukan 99. Maka akan muncul bayangan 99. Yang punya wujud 100. Paham? Paham sudah tadinya. Berang tongku. Wah, tongku bari. Batinuha, dan ialah batinnya Allah. Nah, ini yang sering dipahami salah orang. Wujud aku hakikatnya wujud Allah, dia kira dia Allah. Hakikat wujud dengan zahir wujud itu lain, ya. Wa inna ja'al kain, bahwasannya semua yang wujud di alam, hatta satu biji zarah, satu atom, satu debu, la takhlu an dzalikal wujud, tidak pernah luput kosong dari kribil mafahim untuk mendengar. Baik, coba bayangkan, adakah di alam ini, ya, adakah di alam ini satu rumput, satu ranting tidak ada peran dari wujud Allah di situ? Ada nggak? Kalau ada yang mengatakan ada, musyrik. Dia, ya. Perbedaan itu perhatikan. Ini kan banyak yang salah paham dengan kajian saya tentang makna la ilaha illallah, ya. Coba perhatiin. La ilaha illallah dalam ilmu kalam, ilmu syariat, tiada yang berhak disembah kecuali. Tapi coba harfiah la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan kecuali. Berarti kalau itu Tuhan pasti paham. Coba cek. Ini anggap nih, ini contoh. Bari ini non muslim. Anggap dia Hindu nih. Tapi bukan Tungku Bari. Bari ini Hindu, misal. Tungku misalnya Kristiani. Tuhannya lain nggak? Lain. Saya Muslim. Tuhan kita lain nggak? Lain, beda. Bener. Tergantung versi mana. Dalam ilmu kalam Tuhan kita beda. Tapi dalam ilmu hakikat tiadalah yang disembah kecuali dia itu Allah. Karena kalau antum nih, misalnya Tuan Bari, Tuanku Bari meyakini ada Tuhan selain Allah, berarti dia musyrik. Coba, Tuhannya, mohon maaf, nih orang Hindu nggak boleh tersinggung, ini cuma contoh aja. Tuhannya orang Hindu itu Tuhan nggak? Beda nggak dengan Allah? Musyrik ente. Berarti meyakini ada Tuhan selain, paham? Kan la ilaha illallah. Ini bab hakikat loh, ini bab hakikat. Kita membedakan dengan bab di bab syariat itu ada iktida, ada iltizam, penyembahan. Tuhan yang berhak disembah. Kesannya ada Tuhan selain Allah yang tidak berhak disembah. Terus gimana dengan ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Itu lain, itu beda bab. Ini bab zahir dengan bab batin. Saya ulang lagi. Jadi Tuhannya Nasrani itu beda dengan Tuhannya kita. Secara hakikat, tapi secara syariat karena ada kalimat penyembahan. Cara meyakininya beda. Itulah pendekatan para sufi ahli hakikat. Bagi mereka semua orang itu menyembah Tuhan yang sama, beda cara bersyariat, beda syahadat. Disitulah perbedaan agama, perbedaan mazhab. Dari semua yang berbeda itu, menurut hemat Imam Abdul Karim Ajili dalam Ihsan Kamil, yang paling mendekati kepada sang wujud adalah tauhid syahadat ibadatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Ini yang sering dipotong-potong keliru itu kan. Ya, masa saya meyakini Nabi Isa Tuhan, kan lucu. Ya, kan lucu nggak tuh? Orang ngajak Aqidatul Awam aja, dia paham kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan.
Ya. Emang antum punya kitab akidah apa lagi? Ane udah baca. Yang orang belum terbitkan manuskripnya ane udah baca. Alhamdulillah bukan sombong-sombongan, emang lagi sombong dikit. Kan di hadis tuh kabiru al-mutakabbir. Kata Imam Al-Bunani, kabiru bil haq al-kabir alal mutakabbir. Yang nggak boleh itu kabir alal mutakabbir, itu nggak boleh. Kamu sombong dengan dirimu, itu nggak boleh. Tapi engkau merasa besar karena engkau dengan zat yang maha besar. Kita merasa besar itu bukan ya limpahan dari kebesaran Allah. Itu yang maksud yang di dalam Mukhtar Ahadits itu ya. Jangan boleh semua orang dah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi gimana? Tuhan kita gimana? Disitulah Gus dituduh orang pluralisme, dituduh orang sesat. Padahal dia nggak ngomong tidak, dia ngomong bab ya. Jadi kalau orang paham begini mungkin nggak muncul fatwa-fatwa penyesatan gitu, mungkin nggak? Kalau komisi kita paham nggak mungkin mereka. Ya, nggak mungkin orang kemudian tengkar-tengkar juga beda agama, ya kan? Nah, maka bertasawuf itu obat dari perselisihan antar umat beragama sebenarnya. Ya, bukan membenarkan semua agama, enggak. Kita nggak benerin, kita nggak nganggap agama lain benar. Sebagaimana kita nggak merasa benar gitu. Antum merasa benar nggak? Sudah merasa benar belum? Kalau iya ya musyrik hakikat, karena hak itu salah. Ini tambah panas ini Bu ya. Harinya juga tambah panas, kepala tambah panas, lama-lama berkeringatnya sampai laisa mana kalimatnya wa anna dzalikal wujud terakhir di halaman pertama, bahwasannya wujud itu laisa bimakna tahaqquq wal husul li'annahuma min al-ma'ani al-masdariyah ليس بموجودين في الخارج ولا يطلق الوجود بهذا المعنى على الحق الموجود في الخارج تعالى الله علوا ذلك ya. Bukan juga wujud itu dengan makna tahakkuk dan usul ya, menghakikatkan atau menghasilkan. Maksudnya gini, Allah dari wujud Allah maka berubahlah menjadi wujud Muhammad. Nah, itu namanya Allah berubah wujud. Itu Satria Baja Hitam itu. Nah begitu juga ini kekeliruan yang dipahami oleh orang yang memahami atau saya tahu orang Kristen itu memahami Trinitas seperti itu tidak ya, kita tanya ke pendetanya, jangan kita tuduh mereka dengan hal yang kita nggak paham juga ya, jangan-jangan itu beda, itu yang tidak gitu ya, karena waktu siapa namanya Pali Kong namanya yang dari pendeta tapi doktor filsafat dari Spanyol apa dari Itali, dia berterima kasih pada karya Ibn Arabi menjelaskan tentang Trinitas. Jadi Trinitas dia selama ini menurut dia salah karena mereka memahami Trinitas itu tiga dalam satu, itu menurut dia keliru apa gitu. Baru ketemu penjelasan ini. Jadi mereka tinggal syahadat Rasulullah aja belum. Ya, itu kalau versi beliau ya, mengikuti Imam Ibnu Arabi. Wala yutlaqu al-wujud bihadzal ma'na ala al-haqqil wujud fil kharij ya. Maka wujud yang di luar Allah, selain Allah, bukan berarti wujud itu adalah transformasi perubahan dari wujud Allah. Masa Allah berubah wujud? Maka ada kalimatnya Ta'ala. Ta'ala itu maha suci. Allah Ta'ala dari hal itu uluwan kabira, dengan kesucian yang besar sekali. Bal anaina, maksud kami bidzalikal wujud, dengan wujud itu al-haqiqah al-muttasifah bihadis sifat, hakikat yang bersifat dengan sifat, a'ni wujuduha bizatiha, wujudnya dengan zatnya. Tadi nyambung ya, yang wujud dengan zatnya sendiri itu yang disebut al-wujud al-haqiqi. Wa wujud sairil mawjudat, dan selain wujud dia yaitu wujud alam,
ada karena diwujudkannya, wantifa'i ghairiha fil kharid, dan pada hakikatnya tiada. Ya, maka selain yang Allah kan ada nggak? Nah, selain yang Allah, kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Sama tadi, selain Allah ada Tuhan nggak? Oke, ulangi. Selain Allah ada Tuhan nggak? Oke. Berarti Tuhan yang disembah siapapun di alam semesta itu berkait dengan Allah. Namun mereka hanya menyembah nama. Ada yang hanya menyembah satu nama, hanya satu sifat, hanya simbol. Jadi menyembahnya tidak utuh. Tetap menyembah kepada Allah tapi tidak utuh. Itu aja bedanya. Atau mereka memberi sifat, mensifati Allah bukan dengan sifat Allah. Ya, Allah sebagai ayah, beranak, ya, makanya al-ikhlas kita lam yalid walam, Allah tidak beranak, karena kalau dia beranak berarti dia tidak sempurna. Itu logika kita. Ini bukan penghinaan agama sebelah, enggak. Kita lagi bicara hakikat yang kita pahami, ya. Wa inna dzalikal wujud, bahwasannya wujud itu, wujud Allah, hakikat itu, min haitsul kunhi, daripada sisi keadaannya, la yankashifu li ahadin. Ini perhatikan, hakikat Allah tidak pernah tersingkap kepada seorang pun. Wala yudrikuhul aqlu, tidak pernah dicapai oleh akal. Walal wahmu, tidak juga pernah tercapai oleh asumsi. Apalagi panca indera. Wala ya'ti fil qiyas, Allah tidak dapat dikias. Wujud Allah tidak dapat dikiaskan. Coba bayangkan tentang Allah, bayangkan sebentar aja. Serius nih. Rekaman. Berarti kita tidak ada yang membayangkan Allah. Yang terbayangkan itu bukan Allah. Sudah oke? Maka hakikat Allah, keadaannya tidak dapat diakses dengan dia belum selesai ngomong. Berarti dapat diakses dengan apa? Nah, itulah ilmu tasawuf. Dapat namanya dengan kolbu, sifatnya dengan sir, musyahadah, zatnya dengan ruh. Ya, langsung kita buka di depan biar nggak penasaran ntar ya. Lianna, kenapa akal, waham, hawas, panca indera, pikiran, asumsi, perenungan tidak dapat menyingkap hakikat Allah, karena semuanya dasar. Allah makhluk muhdas qadim. Mungkinkah qadim dapat diakses oleh makhluk yang muhdas? Nggak mungkin, ya. Wal muhdas la yudraku bil kunhi illa al muhdas. Maka yang makhluk hanya dapat dikenal oleh yang makhluk. Ta'ala dzatuhu wa sifatu anil hudus. Maha suci Allah dari sifat kebaruan penciptaan. Hudus berarti ada awal ada akhir. Ulu man arata. Ya. Coba cari gula di dalam gula di dalam kopi, enggak? Carilah es yang beku, ketemu enggak? Entah mana air, entah mana es. Faqad dayya'a waqtah. Siapa yang mencoba mengenal Allah jalur akal, dia buang-buang waktu. Masih mau buang-buang waktu? Berarti, mohon maaf, antum kalau kitab Ummul Barahin itu apa? Untuk memantapkan mana syahadat. Ujung kitab sebut di dalam kitab ini terkait la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Maka ada orang nggak mau baca kitab kuning, repot bener, langsung aja lah ke syahadat gitu. Sahabat Nabi belajar kitab kuning nggak? Sahabat Nabi belajar akidatul awam nggak?
belajar Ummul Barahin nggak? Jadi kita ngukur tauhid orang bukan berdasarkan kitab apa yang dia pelajari, zauq yang ada di dalam dirinya. Wa anna lidzalikal wujud. Nah, ini baru mulai inti dari kitab. Inti dari kitab. Selebih yang ada di kitab ini intinya ada di poin nomor 4 itu. Kalau siang ini berhenti di sini, ini sudah cukup ini Bu ya. Belum masuk lah. Belum masuk lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil wujud wa alihi washabbihi. Wa anna lidzalikal wujud, bahwasannya wujud Allah Ta'ala maratibu katsiratun, dapat dipahami dengan banyak martabat. Tolong, martabat itu secara harfi artinya apa? Tingkatan. Tingkatan ini bukan tingkatan Allah, ini tingkatan kemampuan memahami Allah. Allah tidak bertingkat-tingkat. Ya, salah satu makna daripada laisa kamitslihi syai', Allah ahad, Allah tidak terstruktur dari dalamnya ahad, luarnya wahid gitu, enggak. Ini hanya tertib akli. Kenapa mesti pakai akal juga? Karena kita mesti pakai akal, tapi akal yang sudah dibina, dibimbing oleh ruh. Jadi kitab ini dibinanya oleh ruh. Boleh pakai istilah akal, tapi dalam kerangka ruhani, zauq. Ya. Jadi nanti jangan tertipu dengan ungkapan ini. Ini bukan susunan struktur Tuhan, bukan ya? Ada 7 struktur ketuhanan, nah gawat itu. Martabat pertama, martabatu yun ta'ayyanu ta'ayy. Ini biar gampang, karena kita sudah terlalu ya istilah apalah ta'ayun ini berayun-ayun buayan. Martabat mutlak, apa maksud mutlak? Kalau mutlak bi ghairi qaidin min wala hal sya'nin wala tidak ada lagi mutlak sempurna. Sempurnaan al-wujud al-mutlak. Gitu ya. Ini martabat pertama. Nah, kitab ini, jadi nanti kita buat syarahnya, saya wujud al-mutlak. Dalam kitab ini disebut martabat la ta'ayyun. Allah menta'ayyunkan dirinya, belum ya mentajallikan dirinya dalam bentuk nama. Dalam bab ini belum dimunculkan, baru disebut Maha, tapi sebenarnya istilah saat itu. Wal itlaq, nama Allah ke-100 itu Zatul Buhti. Berarti nama Allah itlaqi juga dong. La ta'ayun juga. Ya. Zatul Buhti itu istilah tentang itlaqul wujud. Kemutlakan wujud, bukan nama, itu istilah. Ya. Banyak yang merasa udah bermakrifat tinggi lalu mengatakan nama Allah ke-100 adalah Zatul Buhti. Anna qaidal itlaq wa mafhuba salmi ta'ayyun sabitani fi tilkal martabah bal bima'na anna dhalika al-wujud fi tilkal martabah munazzah 'an idafati al-nu'ud wa sifat wa muqaddas an kulli qaidin hatta qaidil itlaq aidan. Nah, ini kalimatnya. Mau diterjemah harfiah atau maknawi? Maknawi. Ya. Bahkan istilah kemutlakan Zatul Buhti pun belum ada saat itu. Itu maksudnya. Wujud mutlak, bahkan istilah wujud dan mutlak itu belum ada. Dan zat Allah sudah ada. Dan ini disebut dengan al-ahadiyah. Rahasia kenapa kul huwallahu
3 Quran. Karena dia menyebutkan salah satu nama kemutlakan wujud, yaitu Ahad. Ini rahasianya. Berat itu. Jadi salah satu surat terpendek tapi setelah suratul Fatihah. Itu 70.000 kali 7.000, bahkan lebih lagi. Nggak sanggup malaikat yang nikul kata Ahad itu, kecuali malaikat-malaikat tinggi, malaikat-malaikat yang, jadi malaikat itu ada yang level-level Iliyin, ada Karubiyin, ada malaikat-malaikat yang ngurusin pohon-pohon. Ini malaikatnya nggak tanggung-tanggung, satu huruf dia pikul, dan itu kalau mereka salah-salah dan tidak diberi nur yang kuat oleh Allah, mereka kebakar. Tapi malaikat-malaikat itu tidak. Ya, maka orang yang membaca ini itu disayang oleh malaikat-malaikat tauhid. Ya, malaikat-malaikat yang mereka fana fi tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa hiya kunhul haq subhanahu wa ta'ala laisa fawqa martabatun ukhra. Ya, di atas itu enggak ada lagi istilah. Bal kullul maratib tahtaha. Semua tingkatan di bawahnya, setelahnya. Adapun martabat kedua, martabat ta'ayyun al-awwal. Apa martabat ta'ayyun al-awwal? Nanti saya kasih bahasa ringkas ya setelah selesai nanti. Martabat ta'ayyun awal ibaratun an ilmihi ta'ala li zatihi wa sifatihi. Allah memandang dirinya dengan nama dan sifat, dengan zat dan sifat, ya, wali jamil mewujudat, dan terhadap semua wujud ala wajhil ijmal, dalam pandangan yang global, min ghairi imtiyazi ba'diha an ba'din. Waktu itu belum ditafsil, dirinci, ini wujud langit, wujud bumi belum ada, ya. Dan ini disebut martabat al-wahdah atau disebut al-haqiqah al-muhammadiyah. Nah, dulu ada perbedaan antara Syekh Burhanuddin, bukan Syekh Burhanuddin, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan beberapa masyaikhnya tentang al-haqiqah Muhammadiyah itu di mana. Ini perhatikan, hakikat Muhammadi bukan Muhammad lah. Hakikat Muhammadiyah bukan Muhammad. Hakikat insan bukan insan. Beda nggak? Al-haqiqah al-muhammadiyah. Istilahnya ada berapa? Ta'ayyun awal, wahda. Nah, kalau ini Allah memandang zatnya pada zatnya, ini Allah memandang zatnya beserta sifatnya. Jadi dia memandang dirinya. Kalau hanya memandang zatnya disebut ahadiyah. Jika dia memandang dirinya tidak mutlak zatnya, tapi dia juga memandang sifatnya dan seluruh mawjudat secara global, itu disebut dengan wahdah. Jadi apa beda ahad dengan wahdah? Padahal artinya sama-sama satu, sama-sama esa, sama-sama tunggal. Ya, perbedaannya dia memandang dirinya dan dia memandang dirinya yang bersifat. Contoh gini, saya di rumah mandang diri saya sebagai ayah dan suami. Kalau di kampus sebagai dosen, di majelis sebagai guru dan murid, di jalanan sebagai pengendara. Nah, itu namanya memandang diri berdasarkan sifat. Nyambung? Oke, ini cuma analog ya. Kok bisa Allah memandang apa? Ini memandang dirinya kan gitu ya. Itu dia. Yang ketiga, martabah yang ketiga, mana nih kalimatnya? Martabat ta'ayun tsani. Ta'ayun yang kedua.
Apa itu ta'ayun kedua? Perincian kedua, ibaratun an ilmihi ta'ala, ibarat mengenai pengetahuan atau pandangan Allah Ta'ala terhadap zatnya, sifatnya, dan semua mewujud dengan ketafsilan. Tadi wujud alam belum dirinci, sekarang wujud kita sudah dirinci atu-atu. Dulu Allah bukan masa azaliyah ini azaliyah ya. Dia memandang dirinya, sifatnya dan hakikat Muhammadiyah dan itu baru memandang satu, yang dipandang cuma hakikat Muhammad. Belum ada di situ Tuan Kubari, belum ada Buya Tengku Kerajaan, Syekh Khasril, baru ya. Dari hakikat Muhammadiyah ini, alam Allah urai menjadi satu. Ini belum dicipta nih, masih dalam ilmu Allah. Oke? Dan dia pandanglah namanya, dia pandanglah sifatnya, zatnya. Lalu Allah nanti akan lihat ini tajalli ini ke sini, tajalli di ke sini. Gitu. Ya. Maka disebut dengan al-haqiqah al-insaniyah. Hakikat insan bukan insan. Di sini orang keliru nih, ya, ada ngaji hakikat ya, saudara kita juga. Kata dia, hakikat insan itu berarti Allah dong. Berarti al-insan itu Allah dong. Nah, gitu ngomongnya. Ada yang ngomong gitu nggak? Tuh, orang mana tuh? Orang Piaman atau orang Payakumbuh itu ya? Jadi bagi dia hakikatnya insan itu Allah, hakikatnya Allah itu insan. Ya salam, ta'ala Allah, uluwal kabir. Itu akibat nggak ngaji pakai sanad. Nggak ngaji langsung kepada sanad. Dulu terputus sanadnya, waktu putus zauknya. Karena ini ngaji-ngaji cuma ngaji analog dihafal-hafalin nggak bisa. Memang harus ada rasa yang Allah kasih. Ya semoga ini sharing rasa juga sekalian. Karena ada energi dalam kata-kata itu. Nggak paham sekarang, insya Allah paham nantilah. Tapi semoga paham juga hari ini. Insya Allah ya. Saya 2019 didatangi kawan saya Dr. Falah, orang Boton. Dia meneliti ini. Untuk disertasinya ada satu sub dia perlu baca ini. 2019 kita sudah diijazahin ke mursidan, sudah punya murid, sudah buka halaqah, sudah talqin kemana-mana, sudah. Nyampe ke bab ini itu 3 jam saya nggak paham-paham. 2020 Allah kasih pandemi, disitulah kita bersuluk lagi secara rohani dari rumah aja kan, berguru lagi kepada siapapun yang boleh. Karena ilmu Allah ini kan gak terbatas, 7 lautan dijadikan tinta, belum selesai itu ilmu Nur Muhammadnya. Dan ternyata ketemulah ya sir-sir berikut. Datanglah kawan saya ini bulan puasa 2020, itu kitab selesai nggak nyampe 1 jam, khatam semua. Padahal nyampe ke sini 2019, nyampe poin keempat ini 3 jam saya nggak paham karena pakai akal. Kalau antum nggak percaya tanya Dr. Falah Sabirin ya, kiai muda di Bau-Bau Sulawesi Tenggara ya, sahabat kita masih seger ingatan dia tentang itu, alhamdulillah. Di sini Allah memandang dirinya mutlak, di sini Allah memandang dirinya dan sifatnya, dan memandang hakikat Muhammadiyah, asal-muasalnya alam, asal-muasalnya, tapi dia bukan alam. Oleh Abah Guru sekumpul dikasih nama Muhammad Qadim. Tapi Muhammad Qadim itu bukan Muhammad katanya. Itu istilah beliau, kan setiap wali ini punya istilah sendiri, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Muhammad Qadim itu bukan Muhammad al-haqiqah al-Muhammad dia. Saat itu Allah hanya memandang hakamul awalin, induk dari alam. Kalau saya menyebutnya ini Ruhullah Ahmad, hembusan pertamanya ya, hembusan dipandang hanya dia. Dari dialah semua ruh terpancar dari roh Ahmad itu. Ini anasir-anasir hakikatnya ada pada hakikat insan ya. Maka semua ini yang disebut Nur Muhammad. Jadi hakikat insaniyah ini
dia ngasih istilah kan, boleh kita sebut An-Nur Al-Muhammadiyah. Itu istilah lainnya. An-Nur Al-Muhammadiyah. Maka semua makhluk zahirnya dicipta dari tapi al-haqiqah insaniyah bukan insan. Keinsanan itu bukan manusia. Keinsanan itu bukan insan, gitu. Bisa bedakan nggak? Kalau ini konsep kemanusiaan, lain kan? Tapi Nur Muhammad itu bukan Nur Muhammad yang makhluk itu, dia Nur Muhammad Nurullah. Kalau Nurullah qadim atau makhluk? Nurullah. Jadi Nur Muhammad sendiri itu dibagi dua. Ada Nur Muhammad yang qadim, itu Nurullah. Ada Nur Muhammad yang dicipta, itu Nur makhluk. Itu makhluk pertama. Nah, pusing lagi kan? Tapi itu lebih mudah lah. Ruhullah Ahmad, Nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, masih kuat? Nggak pecah kan gelasnya? Wabil haqiqah insani fahadi thalath maratib kulluha qadimah. Ini qadim. Nah, beliau tidak membedakan qadim dan azali. Tapi Al-Faqir ketemu beberapa maraji referensi itu membedakan qadim dan azali. Qadim itu zat mutlak, kalau azali itu sifat, nama. Ya, itu beda ulama, beda istilah. Ya, ada beberapa masyayikh yang mengumumkan, dan istilah itu tidak ada di zaman Nabi. Itu istilah keilmuan yang berkembang pada umat akhir zaman, ya. Jadi kalau meninggal nggak tahu istilah begini boleh nggak? Boleh-boleh aja, yang penting la ilaha illallahnya dari kolbu. Bedanya nanti orang marifat, antum nggak ngerti gitu aja. Emang di sana orang nggak nyari marifat lagi di sana, karena pertanyaan pertama di kubur, man rabbuka, bukan berapa sholatmu. Jadi ini jangan diremehin. Kan ada yang ngomong nih di hatinya, ngapain ngaji-ngaji begini nih ya? Kayaknya ada hari ini yang begitu tuh ya. Ngapain lah ngaji begini-gini nih ya? Sholat-sholat aja lah, ngaji fikih aja lah. Nabi 13 tahun di Mekah ngajarin sholat nggak? Kalaupun sholat, beliau cuma sholat tengah malam. Qumil laila illa qalila. Apa yang diajarin beliau? Qul huwallahu ahad. Ngaji wujud Nabi, ngaji ahad Nabi. Maka Nabi Bilal waktu disiksa dia bacanya apa? Bukan Allah, 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 dia baca ahad, ahad, ahad. Min ahlil haqaiq. Maka Sayyidina Bilal, Nabi canda. Apa kata Nabi SAW? Bilal, kok kamu udah nyampe aja sorga? Kan gitu ya. Ternyata dengan nur ahadiyah yang ada pada dirinya, dia setiap kali wudu, dia mempersiapkan diri dengan sholat sunnah wudu, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi zikir ahad bid'ah ini qadimiyah azaliyah. Ya, dikasih qadimiyah azaliyah. Ya, karena sang pengarang tidak membedakannya. Yang keempat, nah di bawah baris, martabatul arwah, alamul. Kalau yang disebut alamul arwah di sini bukan alamul amri, maka dia makhluk. Tapi jika dimaksud alamul amr, dia tidak qadim tapi juga tidak muhdas. Itu perkataan Imam Abu Yazid Al-Bustami, dinukil dalam kitab Fawaih Al-Jamal karya Najmuddin Al-Kubra, pendiri Tariqat Kubrawiyah. Setiap orang bertarikat Naqsyabandi pasti dia dapat sanad Kubrawiyah. Apa kata Abu Yazid Bustami? Ruh itu tidak qadim juga tidak hadis. Terus apa? Min amrillah. Maka di Quran disebutkan, dibedakan antara lahul khalqu walahul
amru, ada alam khalqiyah, ciptaan, ada alam amriyah. Ya, waktu kita mengatakan itu, saya dibully sama teman-teman kita yang dulu ngaku aswaja juga kan. Saya mikir ini dia aswajanya kurang sahih ya. Itu perkataan Imam Asy'ari loh, bahwa Allah membedakan khalqiyah dengan amriyah. Dan yang mengatakan ruh itu amriyah bukan khalqiyah itu Asy'ari atau Allah? Yang mengatakan ruh itu amriyah itu Asy'ari atau Allah? Gimana ayatnya? Yas'alunaka qulir ruhu min amri rabbi, bukan min khalqi rabbi. Ruh itu min amri rabbi, maka cukup katakan dia amrullah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Kimyaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain ya. Ya, Risalah Al-Laduniyah ya, itu perkataan beliau jelas sekali. Apa kata Imam Ghazali? Ruh itu min alamil amri. Nah, maka kata alam, ini mohon maaf, dalam ilmu kalam al-alam kullu ma siwallah. Perhatikan, tidak semua siwallah itu makhluk. Sifat Allah bukan Allah, tapi bukan lain daripada dia. Al-Quran bukan Allah, tapi kalamullah, bukan makhluk ya toh? Maka jangan terjebak dengan kata kullu ma siwallah makhluk. Enggak, al-alam kullu ma siwallah, bukan kullu ma siwallah makhluk. Enggak begitu. Beda enggak? Apa makna alam? Segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah. Nama Allah dicipta? Hah? Dicipta? Nama Allah itu bukan zatullah toh? Itu qadim atau azali atau hadis? Ayo, bingung. Nama Allah. Kalau nama Allah hadis, ini itu kubari udah terjebak Mu'tazilah ini. Bagi Mu'tazilah, karena Allah mencipta, dia bernama Khalik. Kalau Allah nggak mencipta, dia nggak bernama Khalik, maka nama Allah bagi dia hadis. Ya, kalau bagi Ahlussunnah gimana? Kalau Allah nggak mencipta, dia tetap di azaliyahnya bernama Khalik. Nah, ini rahasia baca ini. Di ta'ayun awal, dia memandang zat dan sifatnya. Makhluk belum dicipta. Oke? Belum, bahkan Allah kalau nggak mau ciptain makhluk, dia sudah bernama Khalik. Di sini namanya sudah dizahirkan. Nah, ini akidah Ahlussunnah ya. Ini akidah Ahlussunnah. Maka nanti tolong dibaca kitab Usuluddin Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dan Abdul Qahir Al-Baghdadi itu ada kitabnya baru diterbitkan. Jadi sepanjang abad, dari abad ke-5 sampai sekarang baru diterbitkan sekarang. Judulnya Al-Asma wa Sifat, 3 jilid. Itu gila, luar biasa. Membahas tentang rincian nama dan sifat dan gimana cara memahaminya. Nama sifat 3 jilid. Antumnya ngaji Ummul Qurain 1 jilid udah ngos-ngosan. Wah, ini kitab tinggi nih, bilang aja sulit. Gak ada kitab tinggi itu cuma Al-Quran. Selain Al-Quran kitab rendah, karena dicipta, ditulis oleh makhluk. Al-Quran, mushafnya dicipta, tapi kalam Qurannya tidak dicipta ya. Jadi martabat alam arwah, jika yang dimaksud ar-ruh yang dihembus, dia alamul amr. Namun kondisi yang meliputinya itu disebut alam. Ya, apa yang disebut alam? Kondisi yang meliputinya. Saya mau tanya, azaliyah itu Allah atau bukan? Kondisi. Disebut kondisi pra-kemakhlukan. Maka bagi ahli haqa'iq, mereka nggak keberatan menyebut azali itu alam. Cuma ahli akidah takut, khawatir nanti orang salah faham bahwa Allah itu nyatu dengan alam. Bukan begitu. Jadi jangan nanti antum keliru kalau ada seorang wali, misalnya orang Arab atau mana, dia bilang alam azali itu maksudnya itu. Jadi azali itu bukan Allah toh. Kondisi. Ya, kondisi yang melingkupi
sifat azal, yang berarti sifat sebelum kejadian makhluk. Jadi apa yang disebut azali? Pra-kemakhlukan. Masa manusia prasejarah aja bisa dibuat sejarahnya? Ini pra-kemakhlukan. Lalu kalau qadim, pra-keazalian. Itu kalau menurut ahli hakikat. Qadimiyah itu zat mutlak, keazalian. Tapi bukan berdasarkan tartib ada di tartib akli. Itu penjelasan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepalanya sudah mulai ngebul. Masih lanjut? Dikit lagi lah ya. Dikit lagi baru rehat. Rehat dan selesai. Berarti lumayan lah ini sampai poin 5 ini ya. Yang berikut apa? Martabatul khamisah, martabat alamil mithal. Alam mithal. Apa yang maksud alam mithal? Ruh. Alam misal ini bolehlah kalau saya terjemah ya, tubuh batin. Boleh diterjemah bebasnya. Nanti yang ke-6-nya alamul ajsam, tubuh zahir. Jadi kita ini kalau mimpi ketemu alamul misal, tubuh batin. Kalau yang sekarang nih jumpa nih ketemu alam misal apa alam apa nih? Ini antum mandang saya itu ngelihat arwah apa ngelihat misal apa ngelihat ajsam? Oke. Ya. Jadi yang keenam apa? Alamul ajsam, jisim. Jisim itu benda, bukan badan. Ini benda bukan? Ini benda. Ini benda. Semua yang ada di alam dapat dipanca inderakan, itu disebut disebut ajsam. Dan kullu jismin mutahayyiz, setiap benda sifatnya dia bertempat. Wallahu laisa bijismin, wallahu laisa bimutahayyizin. Karena Allah bukan jisim, maka istiwanya bukan duduk dalam pengertian menempati. Maka nuzulnya yanzilu rabbuna bukan berarti berpindah dari atas ke bawah. Maka yahdunnya bukanlah berarti jemari-jemari seperti ini. Terus apa maknanya? Wallahu a'lam bihaqiqatihi. Cukuplah Allah yang tahu hakikat dia. Kan la yudro, la yankashif li ahadin. Yang nggak tahu orang-orang, kita nggak diizinkan untuk mengakses hakikat azaliyah Allah. Jangankan hakikat azaliyah Allah, hakikat misali kita pun kita belum lihat. Sudah ngeliat belum tubuh batinnya? Tuh belum kan? Kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri yang misali, baru kenal diri yang ruhi. Baru tahu nanti hakikat insaniah kita apa, hakikat Muhammadiyah kita apa. Baru ke sana nanti. Ya. Maka alam ajsam, tiadakan ajsammu, baru nyatalah misaliyahmu. Nafikan misaliyahmu, nyatalah ruhmu. Kaitkan ruhmu dengan amriyah Allah. Allah akan bimbing mengenalkan dirinya. Araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepada aku. Itulah kesimpulan kajiannya. Maka ajsam ibaratun al-asya' al-kauniyah al-muraqqab al-kathifa. Ya, alam ajsam itu sesuatu yang bersifat alam yang tersusun, terstruktur dari muka kathifah, alam yang alam yang kasar. Jadi apa? Benda yang kasar yang bisa tukbal tajazzu, yang dapat dibagi-bagi tabi'id ya, wal martabah sabi'ah. Jadi kalau coba ini bisa dibagi nggak nih? Bisa dibagi? Ini bisa dipecahin? Tapi jangan pecahin depan saya. Ya. Air ini masih bisa diurai? Bisa diurai. Oke. Jadi karakter daripada alam ajsam itu dapat diurai-urai. Inilah wilayah ilmu fisika, wilayah ilmu biologi, ilmu kimia, itu wilayahnya. Kalau ini bukan wilayah ilmu fisika, alam misali. Ilmu misali ini banyak ilmu muncul di sini, psikologi aslinya dari sini, takbir mimpi dari sini, ya, ilmu natijah dalam thariqah itu di sini. Misalnya ada orang mimpi dicatok ular, itu ada artinya.
Ada mimpi jiwanya diterbangkan ke langit, itu ada maknanya. Ada yang mimpi dia diterbangkan ke bulan, itu ada maknanya. Ya, ada yang mimpi dia berhubungan badan tapi bukan dengan yang sah dengannya, itu ada artinya. Berarti dia masih jorok otaknya. Ya. Sayyidina Umar setelah dia kemudian berislam, dia jadi wali Allah, dia mengatakan, aku nggak pernah lagi mimpi basah kecuali dengan orang yang halal. Kalau masih mimpi basah antum, ustadz ya salam, tuanku mimpi basah, berarti jorok otaknya. Ya, bagi kita mikirin hal yang sensual itu boleh nggak? Ada orang mengharamkan nikah karena dia mau zuhud, tapi kalau ngeliat orang cantik langsung pikirannya kemana-mana. Ada orang menikah, mana yang lebih afdal? Lo kan menjijikkan katanya. Ih, menjijikkan gitu ya. Justru orang yang halal ini yang lebih afdal daripada yang dia menghindari yang menjijikkan zahir, tapi otak dia, batin dia menjijikkan karena dia membayangkan itu tiap hari. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita jangan kemudian meremehkan orang-orang yang tak ada daya tak ada duh. Iya, orang tak ada daya tak ada duh, dia tidak sempat berpikir jorok. Ya, antum yang masih minal muwahhidin ini ya memandang mereka ini jorok, padahal kita ini pikir jorok tiap hari. Allahumma sallimna ya salam. Martabat yang ketujuh, kalau orang sudah tahu, jadi sejauh apa dia mampu men-track, apa istilahnya kalau ke belakang itu, nah, mampu dia kembali melihat, semakin jauh dia ke misali, ke ruhi, terus dia semakin mendekati ke al-jami'ah atau al-insan al-kamil. Ya, oleh salah satu syekh kami di luar sana, mereka menambahkan sampai 9 bahkan 10. Sekarang tingkatannya cuma 7. Ada yang nambahin. Ya, itu ijtihad. Ijtihad dari ijtihad zauqiyahnya, bukan ijtihad akliyah, karena tergantung ma'rifat yang dia dapat. Nah, jadi jamiah itu apa? Dia yang kemudian mengenal hakikat dirinya yang semuanya, sampai bahwa dirinya tiada, yang ada cuma ahad. Tuh. Semakin matang dari situ, terkumpullah martabat 7 itu dalam satu kalimat, Qul huwallahu ahad. Paham itu, paham ini. Ya, insyaallah. Apa kata beliau? Martabah jami'ah li jamil maratib mazkura al-jismaniyah. Ya, martabat yang menggabungkan semua martabat yang sebutkan sebelumnya 1 sampai 6. Jismaniyah, nuraniyah. Nuraniyah ini di sini. Jasmaniyah di situ, nuraniyah di sini, ya. Dan ini ruhaniyah, lalu ke atas wahidiyah, wahdaniyah, sampai kemudian ahadiyah, wal ilahi, diri yang ilahi. Maksudnya apa ya diri yang ilahi? Diri yang bertajalli ilah kepadanya, at-tajalli al-akhir wal libas al-akhir wahyal insan. Maka tajalli terakhir, manifest terakhir, ya, pakaian terakhir, itulah al-insan. Jadi kita, tubuh kita yang kecil ini, inilah yang kemudian Allah simpan ringkasan dari semua yang ada pada hakikat yang zahir ataupun yang batin. Makanya orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, atau dia bunuh diri, atau dia bentur-benturin kepalanya, itu orang nggak tahu amanah yang pada dirinya. Ya, tolong ngajarin kita, kawan, jangan sampai ada yang bunuh diri. Semua itu kita ngasih orang satu barang, terus barang itu dilempar sama dia, tersinggung nggak? Antum dikasih fasilitas sebanyak itu oleh Allah, terus dibunuh dirinya, itu Allah murka nggak? Kalau Allah murka, langit tidak terima, bumi tidak terima, gantunglah roh di antara langit dan bumi. Nggak tahulah namanya nanti apa, roh gentayangan atau apa ya, tapi itu bukan jin gentayangan, roh yang menggantung antara langit dan bumi, nggak diterima. Gimana perasaan nggak diterima orang? Tersiksa loh, nggak diizinin masuk rumah aja tersiksa.
Gimana kalau ditolak di mana-mana, ya? Allahumma shalli wa sallim barik alaih, ya. Nah, ini karena banyak yang baru, sampai di situ cukup lah. Yang lama pun kayaknya baru ingat lagi. Ya. Nah, harapan saya nanti sudah punya catatan yang tadi, sehingga nanti sebelum mulai, nanti next kalau ada waktu lagi, berjodoh lagi kita ketemu, itu di-review sendiri. Ya, di-review sendiri. Insya Allah kemarifatannya tambah kuat. Ya. Paham nggak paham, diulang-ulang aja. Nanti paham sendiri. Memang orang langsung paham baca ini enggak kan? Ya, kita pun bertahun-tahun baru Allah kasih pemahamannya. Nah, dan orang-orang yang tidak paham biasanya almaru aduun alama jahilah. Orang akan memusuhi, menfatwakan sesat terhadap sesuatu yang dia tidak paham, ya, tidak tahu. Jadi kita maklumilah. Cuma jangan sekedar maklumi. Kalau itu mengancam tarekat kita, mengancam majelis kita, mengancam ulama-ulama kita nggak boleh diam. Adakan debat terbuka. Tunggu bari ya. Kalau ada orang mulai fatwa-fatwa yang nggak beres, jangan diemin. Ini ilmu yang diwariskan Imam Baqillani, murid dari muridnya Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah kita. Kita boleh adu-adu Ahlus Sunnah sama orang yang ngaku Ahlus Sunnah itu. Ya, jangan-jangan mereka salah kamar. Ya, bab akidah dimasukin ke bab ya haqiqah, bab haqiqah dimasukin ke bab fikih dimasukin ke bab tasawuf, nggak nyambung. Itu yang disebut tahafut al-afkar, ya, kerancuan pemikiran. Jika ada tahafut falasifah, ini tahafut al-fuqaha, ya, tahafut al-mufti, kerancuan para mufti-mufti. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan saya memerangi orang begitu, ya, nggak ada ampun sama orang begitu. Karena ini ilmu, maka senjatanya ilmu, nggak pakai fisik. Jadi kalau dia bertengkar, tengkarnya tengkar data, dalil, akal, dalil ilmu, zauq, udah gitu aja tengkarnya. Dan jangan pernah kalau debat-debat begini main fisik. Hanya orang bodoh yang main fisik. Kita kalau bab jihad nggak ada takutnya. Antum pernah takut jihad nggak? Nggak. Kalau bab jihad kita nggak ada takutnya. Memang kita dididik oleh guru-guru kita, mursyid kita, nggak ada urat takut. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jangan dikira sufi-sufi orang belajar tarekat hakikat nih kemudian nggak mau jihad. Kita nggak mau jihad dengan cara yang jahat. Kita mau jihad dengan cara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu Buya, semoga bermanfaat para tongku, para santri, sahibul bait, ya. Tongku Bari, semoga cepat selesai doktoralnya. Habis itu nyalek jadi nyalek ya. Allahumma shalli wa sallim barik subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Ya, salawat lagi satu lagi biar adem. Ngarang kitab ini Al-Arif Billah Sidi Muhammad bin Fadlillah Burhapuri, dan pewaris beliau Abdul Qudus Sanawi Ali Al-Kushashi Al-Qurani, terus sampai ke negeri kita Syekh Burhanuddin, dan sampai kepada guru kita yang ini Syekh Ali Imran, ya, dan semua pemegang silsilah thariqah, khususnya Syatariyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan semua ulama-ulama sufi baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga keberkahan melimpah kepada mereka, mengalir ke ala hazina wa likulli tisala ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya al-arifin wal ulama al-alimin wal mursyidin wal muallimin wa lana al-fatiha. Karena banyak yang baru datang, kita mulai dari awal, tapi next tidak diulang lagi. Insya Allah kalau umur panjang ya. Dan ini pengajian ini dia rumit kalau nggak paham. Kalau paham rumit nggak? Dan dia rumit kalau nggak pernah Allah perjalankan ke maqamat hakikat. Karena ini bukan bab ilmu kalam akliyat. Jadi ilmu kalam itu tauhid, ilmu ma'rifat kepada Allah yang dibangun berdasarkan al-aqliyah.
pendalilan argumentasi akal, itu ilmu kalam. Ma'rifatullah al-mabniyah 'alal barahin az-zawqiyah. Jadi ma'rifatullah yang dibangun ilmu ini berdasarkan bukan akal tapi apa? Rasa, zauq. Ya, zauq. Zauq itu ada dua. Zauq qalbiyah, ada zauq ruhaniyah. Allahumma shalli. Ya, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutasil al-imam Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanfuri sirruhu qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal mutakhalliin al kaunin wassalatu wassalamu 'ala al mazhar al atam sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji tasawuf, kalau nggak bisa ganti background ya. Bahwasannya wujud itulah hakikat jami'ul mawjudat. Nah, sebentar. Wujud saya, wujud Allah, wujud kita semua hakikatnya adalah wujud Allah. Tapi saya Allah atau bukan? Beda kan? Wujud alam ini hakikatnya wujud Allah, tapi alam Allah bukan. Maksudnya apa? Kalau kita bercermin, bayang-bayang itu menunjukkan hakikat orang bercermin, tapi yang dicermin bukan 99. Maka akan muncul bayangan 99 yang punya wujud. Nah, paham? Paham sudah kajinya? Berang tongku. Ya. Wah, tongku bari. Batinuha, dan ialah batinnya Allah. Nah, ini yang sering dipahami salah orang. Wujud aku hakikatnya wujud Allah, dia kira dia Allah. Hakikat wujud dengan zahir wujud itu lain, ya. Wa inna ja'al kain, bahwasannya semua yang wujud di alam, hatta satu biji zarah, satu atom, satu debu, la takhlu an dzalikal wujud, tidak pernah luput kosong dari kribil mafahim untuk mendengar. Baik, coba bayangkan, adakah di alam ini, ya, adakah di alam ini satu rumput, satu ranting tidak ada peran dari wujud Allah di situ? Ada nggak? Kalau ada yang mengatakan ada, musyrik. Dia, ya. Perbedaan itu perhatikan. Ini kan banyak yang salah paham dengan kajian saya tentang makna la ilaha illallah, ya. Coba perhatiin. La ilaha illallah dalam ilmu kalam, ilmu syariat, tiada yang berhak disembah kecuali. Tapi coba harfiah la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan kecuali. Berarti kalau itu Tuhan pasti paham. Coba cek. Ini anggap nih, ini contoh. Bari ini non muslim, anggap dia Hindu nih. Tapi bukan Tungku Bari. Bari ini Hindu, misal. Tungku misalnya Kristiani. Tuhannya lain nggak? Lain. Saya Muslim, Tuhan kita lain nggak? Lain, beda. Bener. Tergantung versi mana. Dalam ilmu kalam Tuhan kita beda. Tapi dalam ilmu hakikat tiadalah yang disembah kecuali Dia itu Allah. Karena kalau antum nih, misalnya Tuan Bari, Tungku Bari meyakini ada Tuhan selain Allah, berarti dia musyrik. Coba Tuhannya, mohon maaf, nih orang Hindu nggak boleh tersinggung, ini cuma contoh aja. Tuhannya orang Hindu itu Tuhan nggak? Beda nggak dengan Allah? Musyrik ente. Berarti meyakini ada Tuhan selain, paham?
Kan la ilaha illallah. Ini bab hakikat loh, ini bab hakikat. Kita membedakan dengan bab di bab syariat itu ada iktida, ada iltizam, penyembahan. Tuhan yang berhak disembah. Kesannya ada Tuhan selain Allah yang tidak berhak disembah. Terus gimana dengan ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Itu lain, itu beda bab. Ini bab zahir dengan bab batin. Saya ulang lagi. Jadi Tuhannya Nasrani itu beda dengan Tuhannya kita. Secara hakikat, tapi secara syariat karena ada kalimat penyembahan. Cara meyakininya beda. Itulah pendekatan para sufi ahli hakikat. Bagi mereka semua orang itu menyembah Tuhan yang sama, beda cara bersyariat, beda syahadat. Disitulah perbedaan agama, perbedaan mazhab. Dari semua yang berbeda itu, menurut hemat Imam Abdul Karim Ajili dalam Ihsan Kamil, yang paling mendekati kepada sang wujud adalah tauhid syahadat ibadatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Ini yang sering dipotong-potong keliru itu kan. Ya, masa saya meyakini Nabi Isa Tuhan, kan lucu. Ya, kan lucu nggak tuh? Orang ngajak Aqidatul Awamnya, dia paham kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Ya. Emang antum punya kitab akidah apa lagi? Ane udah baca. Yang orang belum terbitkan manuskripnya, ane udah baca. Alhamdulillah bukan sombong-sombongan, emang lagi sombong dikit. Kan di hadis itu kabiru al-mutakabbir. Kata Imam Al-Bunani, kabiru bil haq al-kabir alal mutakabbir. Yang nggak boleh itu kabir alal mutakabbir, itu nggak boleh. Kamu sombong dengan dirimu, itu nggak boleh. Tapi engkau merasa besar, karena engkau dengan zat yang maha besar. Kita merasa besar itu bukan ya limpahan dari kebesaran Allah. Itu yang maksud yang di dalam Mukhtar Ahadits itu ya. Jangan boleh sombong-sombongan sama orang dah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi gimana? Tuhan kita gimana? Disitulah Gus dituduh orang pluralisme, dituduh orang sesat. Padahal dia nggak ngomong akidah, dia ngomong bab hakikat. Jadi kalau orang paham begini mungkin nggak muncul fatwa-fatwa penyesatan gitu, mungkin nggak? Kalau komisi kita paham, nggak mungkin mereka. Ya, nggak mungkin orang kemudian tengkar-tengkar juga beda agama, ya kan? Nah, maka bertasawuf itu obat dari perselisihan antar umat beragama sebenarnya. Ya, bukan membenarkan semua agama, enggak. Kita nggak benerin, kita nggak nganggap agama lain benar. Sebagaimana kita nggak merasa benar gitu. Antum merasa benar nggak? Sudah merasa benar belum? Kalau iya ya musyrik hakikat, karena hak itu salah. Ini tambah panas ini ya. Harinya juga tambah panas, kepala tambah panas, lama-lama berkeringatnya sampai laisa mana kalimatnya wa anna dzalikal wujud, terakhir di halaman pertama, bahwasannya wujud itu laisa bimakna tahaqquq wal husul li'annahuma min al-ma'ani al-masdariyah laysa bimawjudain fil kharij wa la yutlaqul wujud bi hadzal ma'na 'ala al-haqq al-mawjud fil kharij ta'ala Allah uluwan dzalika ya. Bukan juga wujud itu dengan makna tahakkuk dan usul ya, menghakikatkan atau menghasilkan. Maksudnya gini, Allah dari wujud Allah maka berubahlah menjadi wujud Muhammad. Nah, itu namanya Allah berubah wujud. Itu Satria Baja Hitam itu. Nah, begitu juga ini kekeliruan yang dipahami oleh orang yang memahami atau saya tahu orang Kristiani itu memahami Trinitas seperti itu tidak ya. Kita tanya ke pendetanya, jangan kita tuduh mereka dengan yang kita nggak paham juga ya. Jangan-jangan juga beda, itu yang tidak gitu ya. Karena waktu siapa namanya Pak Li Khong namanya, yang dari pendeta tapi doktor filsafat
dari Spanyol apa dari Itali, dia berterima kasih pada karya Ibn Arabi menjelaskan tentang Trinitas. Jadi Trinitas dia selama ini menurut dia salah, karena mereka memahami Trinitas itu 3 dalam 1, itu menurut dia keliru apa gitu. Baru ketemu penjelasan ini. Jadi mereka tinggal syahadat Rasulullah aja yang belum. Ya, itu kalau versi beliau ya, mengikuti Imam Ibn Arabi. Wala yutlaqu al-wujud bihadzal ma'na ala al-haqqil wujud fil kharij, ya. Maka wujud yang di luar Allah, selain Allah, bukan berarti wujud itu adalah transformasi perubahan dari wujud Allah. Masa Allah berubah wujud? Maka ada kalimatnya Ta'ala. Ta'ala itu maha suci. Allah Ta'ala dari hal itu uluwan kabira, dengan kesucian yang besar sekali. Bal anaina, maksud kami bidzalikal wujud, dengan wujud itu al-haqiqah al-muttasifah bihadis sifat, hakikat yang bersifat dengan sifat, a'ni wujuduha bizatiha, wujudnya dengan zatnya. Tadi nyambung ya, yang wujud dengan zatnya sendiri itu yang disebut al-wujud al-haqiqi. Wa wujud sairil mawjudat, dan selain wujud dia yaitu wujud alam, ada karena diwujudkannya, wantifai ghairiha fil kharij, dan pada hakikatnya tiada, ya. Maka selain yang Allah kan ada nggak? Nah, selain yang Allah, kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Sama tadi, selain Allah ada Tuhan nggak? Oke, ulangi. Selain Allah ada Tuhan nggak? Oke. Berarti Tuhan yang disembah siapapun di alam semesta itu berkait dengan Allah. Namun mereka hanya menyembah nama. Ada yang hanya menyembah satu nama, hanya satu sifat, hanya simbol. Jadi menyembahnya tidak utuh. Tetap menyembah kepada Allah tapi tidak utuh. Itu aja bedanya. Atau mereka memberi sifat, mensifati Allah bukan dengan sifat Allah, ya. Allah sebagai ayah, beranak, ya. Makanya al-ikhlas kita lam yalid walam, Allah tidak beranak, karena kalau dia beranak berarti dia tidak sempurna. Itu logika kita. Ini bukan penghinaan agama sebelah, enggak. Kita lagi bicara hakikat yang kita pahami, ya. Wa inna dzalikal wujud, bahwasannya wujud itu, wujud Allah hakikat itu, min haitsul kunhi, daripada sisi keadaannya, la yankashifu li ahadin. Ini perhatikan, hakikat Allah tidak pernah tersingkap kepada seorang pun, wala yudrikuhul aqlu, tidak pernah dicapai oleh akal, walal wahmu, tidak juga pernah tercapai oleh asumsi, apalagi panca indera. Wala ya'ti fil qiyas, Allah tidak dapat dikias. Wujud Allah tidak dapat dikiaskan. Coba bayangkan tentang Allah, bayangkan sebentar aja. Serius nih. Rekaman. Berarti kita tidak ada yang membayangkan Allah. Yang terbayangkan itu bukan Allah. Sudah oke? Maka hakikat Allah, keadaannya tidak dapat diakses dengan dia belum selesai ngomong. Berarti dapat diakses dengan apa? Nah, itulah ilmu tasawuf. Dapat namanya dengan kolbu, sifatnya dengan sir, musyahadah, zatnya dengan ruh. Ya, langsung kita buka di depan biar nggak penasaran ntar ya. Lianna, kenapa akal, waham, hawas, panca indera, pikiran, asumsi, perenungan tidak dapat menyingkap hakikat Allah, karena semuanya itu muhdatsan. Allah makhluk muhdats qadim. Mungkinkah qadim dapat diakses oleh makhluk yang muhdats? Nggak mungkin, ya.
wal muhdas la yudraku bil kunhi illa al muhdas. Maka yang makhluk hanya dapat dikenal oleh yang makhluk. Ta'ala dzatuhu wa sifatu anil hudus. Maha suci Allah dari sifat kebaruan penciptaan. Hudus berarti ada awal ada akhir. Ulu kebiasaan arata. Ya. Coba cari gula di dalam gula di dalam kopi, enggak? Carilah es yang beku, ketemu nggak? Entah mana air, entah mana es. Faqad dayya'a waqtah. Siapa yang mencoba mengenal Allah jalur akal, dia buang-buang waktu. Masih mau buang-buang waktu? Berarti, mohon maaf, antum kalau kitab Ummul Barahin itu apa? Untuk memantapkan mana syahadat. Ujung kitab sebut di dalam kitab ini la ilaha illallah. Ya, jangan-jangan mereka salah kamar. Ya, bab akidah dimasukin ke bab ya hakikah, bab hakikah dimasukin ke bab fikih dimasukin ke bab tasawuf, nggak nyambung. Ya. Itu yang disebut tahafut al-afkar, ya, kerancuan pemikiran. Jika ada tahafut falasifah, ini tahafut al-fuqaha. Ya, tahafut al-mufti, kerancuan para mufti-mufti. Nauzubillah subhanahu zubillah. Dan saya memerangi orang begitu. Ya, nggak ada ampun sama orang begitu. Karena ini ilmu, maka senjatanya ilmu, nggak pakai fisik. Jadi kalau dia bertengkar, tengkarnya tengkar data, dalil, akal, dalil, ilmu, zauq, udah gitu aja tengkarnya. Dan jangan pernah kalau debat-debat begini main fisik. Hanya orang bodoh yang main fisik. Kita kalau bab jihad nggak ada takutnya. Antum pernah takut jihad nggak? Nggak. Kalau bab jihad kita nggak ada takutnya. Memang kita dididik oleh guru-guru kita, mursyid kita, nggak ada urat takut. Takut itu hanya kepada